Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak Iksan. Oke. Nah, sekarang kita akan, sebelum kita diskusi, saya akan paparkan dulu sebentar ya, bagaimana tentang ada ayam berkokok. Siapa yang mau cari itu? Bu Liska tolong dilihat. Bu Liska sudah co-host ya. Nanti kalau ada yang ini di-mute-kan saja. Oke. Implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Nah, ini ada 6 kebijakan atau 6 dukungan ya Kemendikbudristek untuk mengawal bagaimana supaya implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri ini akan semakin baik dan akan semakin baik dan terus dikawal ya oleh tim terutama nanti dari Dinas Pendidikan bersama sekolah penggerak, bersama nanti para Bapak Ibu sekalian selaku narasumber dan ada 6 jalur atau dukungan Kemendikbudristek. Nah, ini ekosistem implementasi kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sekalian akan didukung ya oleh 6 ya strategi ya. Di sini ada komunitas belajar itu adanya di tengah ya. Komunitas belajar sama-sama sudah ketahui ada di tingkat satuan pendidikan atau dalam sekolah, antar satuan pendidikan ya, atau antar sekolah dan daring. Nah, ini sudah familiar sekali Bapak sekalian di komunitas belajar tersebut. Kemudian yang paling diharapkan ya mendukung untuk suksesnya kurikulum merdeka ini ada 6 ini ya. Pertama, platform Merdeka Mengajar, nah PMM. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian sudah familiar sekali bagaimana PMM ini. Nah, terutama untuk mendapatkan ya pengetahuan tentang informasi-informasi tentang kurikulum merdeka dan informasi lainnya ya. Tidak hanya sekolah mandiri. Nah, ini full mindset-nya yang perlu kita tanamkan kepada sekolah penggerak. Sekolah penggerak pun tetap harus memaksimalkan pemanfaatan platform PMM ini. Nah, karena selama ini sempat ada persepsi bahwa PMM ini untuk sekolah mandiri. Nah, tapi tidak begitu. PMM ini justru sekolah penggerak harus menjadi contoh bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalisasi pemanfaatan PMM. Karena kita banyak sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak lah yang harus banyak nanti berkontribusi di PMM ini. Nah, saya bangga pada hari ini sebagian besar kita bagian dari sekolah penggerak dan juga guru penggerak ya, program guru penggerak maksud saya. Nah, ini akan menunjukkan dedikasinya nanti bagaimana perannya itu nanti di PMM itu akan berbagi dengan teman-teman. Kemudian seri webinar ya, seri webinar itu sudah banyak sekali disiapkan itu melalui kementerian. Itu ada webinar-webinar yang sudah disiapkan untuk membekali ya sekolah kita, para guru kita, para sekolah untuk menyiapkan diri dalam implementasikan PMM, baik diselenggarakan oleh pusat maupun oleh UPT. Nah, itu. UPT ini dalam artian kalau di provinsi itu untuk pengelolaan SDM itu ada dari BGP, Balai Guru Penggerak, dan untuk pengorganisasiannya itu di BPMP ya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian sini ada narasumber berbagi praktik baik. Nah, inilah peran Bapak Ibu nanti ya, narasumber yang sudah dikurasi karyanya ya sudah dikurasi dan tersedia dalam PMM. Nah, ini nanti berperan penting, sangat penting di dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka ini. Sampai sekarang sudah angkatan ketiga ya, mudah-mudahan ini kita lulus semua ini di kelas kita ini nanti. Bagaimana peran Bapak Ibu itu berbagi ya. Nah, tapi berbeda memang antara narasumber berbagi praktik baik dengan narasumber kurikulum. Nah, itu mungkin kita perlu tanamkan juga. Kalau narasumber kurikulum memang dia dituntut menguasai semua aspek dari kurikulum itu ya. Mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, kemudian bagaimana asesmennya, bagaimana P5-nya, ataupun pembelajaran berdiferensiasi, itu semua aspek kurikulum dia menguasai. Tapi kalau narasumber berbagi praktik baik, apa yang dia alami dan apa yang ia lakukan itulah yang dia akan bagikan. Artinya tidak semua aspek yang bisa dia bagikan, tapi sesuai dengan apa praktik baik yang dia lakukan. Kemudian mitra pembangunan. Nah, mitra pembangunan ini memang belum begitu maksimal ya berperan, tapi ada di bagian-bagian tertentu ini sudah mulai menunjukkan perannya ya. Bagaimana
ikut mengawal suksesnya kurikulum mereka ini. Dan ini tadi komunitas belajar yang menjadi intinya ya. Dan terakhir ini helpdesk. Nah ini kalau memang sudah betul-betul sudah berusaha, sudah ikut webinar, sudah ikut memanfaatkan PMM, kemudian sudah membuka website-websitenya kementerian ya. Kalau di sekolah penggerak itu ada website khusus program sekolah penggerak untuk memberikan informasi, yaitu tidak tertutup hanya untuk sekolah penggerak saja, tapi semua sekolah bisa memanfaatkan. Nah itu nanti bisa kalaupun nanti masih ada yang belum bisa paham, bisa menghubungi helpdesk ya, yang disiapkan oleh kementerian. Oke, nah ini yang terjadi saat ini bukan hanya perubahan kurikulum, tetapi perubahan strategi Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum. Nah, seperti tadi disampaikan ya, artinya kalau dari kurikulum itu sendiri, saya yakin Bapak sudah paham ya, mengapa perlu adanya perubahan kurikulum, ya, penyempurnaan kurikulum. Nah, mungkin nanti ini kita lebih jauh lagi ke strateginya ya, bagaimana strateginya. Jadi berdasarkan tahapan kesiapan satuan pendidikan atau daerah ya, sehingga menggunakan mekanisme pendaftaran mandiri oleh satuan pendidikan. Nah ini berbeda dengan sebelumnya, kita kalau di kurikulum 2013 kita kan nanti semuanya diberi pembekalan ya, disiapkan semua dengan pelatihan-pelatihan. Nah ini kita ada namanya jalur mandiri. Nah, memang untuk implementasi kurikulum Merdeka ini masih diberi kesempatan ya untuk sekolah yang non sekolah penggerak ya untuk mendaftar secara mandiri. Nah ini tanggal berapa ya, 14 ya, hari ini ya, artinya ditutup ya pendaftaran untuk, saya yakin semua kita sudah kurikulum Merdeka ya di sekarang ini selain sekolah penggerak. Oke ya. Kemudian sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah ini sumber yang menjadi sumber utama ya untuk bagi sekolah mandiri, yaitu platform Merdeka Mengajar. Tentu nanti banyak sumber-sumber lainnya yang bisa didapatkan melalui webinar-webinar tadi ataupun melalui sharing ya dengan para tim dari sekolah penggerak dan lain-lainnya. Kemudian BIMTEK yang dilakukan bertujuan kepentingan dan penguatan ekosistem komunitas belajar. Nah, artinya di sini dia tidak langsung membimtek kepada para guru, tapi kepada para pemangku kepentingan yang nantinya akan aktif di implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian pelatihan guru secara partisipatif menggunakan teknologi. Nah itu tadi lebih banyak yang daring ya. Kemudian pemanfaatan PMM tadi itu yang dioptimalkan. Pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan. Nah ini jadi memang dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, khususnya bagi sekolah mandiri, ini memang betul-betul perlu ya semangat dan konsentrasi, kemudian bagaimana kemauan dari sekolah kita untuk betul-betul mau belajar dan menyiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah untuk tahun 2023 ini sudah sebagian besar yang sudah mendaftar, mungkin hanya beberapa saja nanti yang belum, dan dari 2024 nanti sudah semuanya harus menerapkan. Nah ini tadi masih yang 6 strategi tadi ya, yang seperti kita bahas di awal tadi, 6 strategi dukungan Kemendikbudristek dalam IKM jalur mandiri. Ada komunitas belajar yang tentu menjadi sangat penting, kemudian platform Merdeka Mengajar, seri webinar, narasumber berbagi praktik baik, ini Bapak Ibu nanti, pusat layanan bantuan, helpdesk, dan mitra pembangunan. Nah ini bagaimana Bapak Ibu secara umum ya, strategi yang disampaikan itu, platform Merdeka Mengajar. Nah ini saya yakin sudah sama-sama kita pahami, adalah wadah di mana guru dan kepala satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum Merdeka dengan cara mengakses pelatihan mandiri. Nah ini kita selalu dorong ya, sekolah penggerak maupun sekolah non penggerak ya, sekolah mandiri ataupun semua satuan pendidikan lah ya di Sumatera Selatan ini untuk terus memaksimalkan memanfaatkan PMM. Nah di situ sudah sangat lengkap sekali ya bagaimana di pelatihan mandiri itu sudah disiapkan bagi semua guru ya dan kepala sekolah juga untuk menambah kompetensinya ya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Baik di situ ada
dokumen tentang kurikulum, perangkat ajar, asesmen, dan serta yang lain-lainnya. Untuk memperkuat pemahaman terkait kurikulum merdeka, Bapak Ibu ada sounding dari luar masuk tidak ke kita? Ada penyemprotan? Tidak ada Pak. Tidak ada masa ya? Ada. Oke, di luar ada penyemprotan seperti itu. Oke. Untuk memperkuat pemahaman terkait kurikulum merdeka, guru dan kepala satuan pendidikan juga mengikuti webinar tadi ya. Webinar itu yang sudah selalu disiapkan. Kemudian komunitas belajar, saya yakin ini sudah jalan semua di sekolah kita ya. Baik di satuan pendidikan, antar satuan pendidikan maupun di secara daring ya. Kemudian untuk memperoleh inspirasi tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka, ini dapat mengundang narasumber. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian ya. Makin banyak nanti karya Bapak Ibu yang diunggah itu dan dikurasi di Sinar Baik, lalu akan di-upload di PMM, maka semakin banyak nanti peluang Bapak Ibu untuk berbagi gitu ya. Kemudian ya ini tadi ya, mitra pembangunan pusat layanan bantuan. Komunitas belajar. Nah, ini ada yang ngamet malah. Oke, komunitas belajar ini sudah sama-sama kita pahami ya. Ada di tingkat satuan pendidikan, kemudian antar satuan pendidikan atau sekolah, dan komunitas belajar daring. Nah ini mungkin tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Nah, bagaimana nanti anggotanya, kemudian komunitas belajar dalam sekolah itu siapa saja, kemudian komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar daring. Nah, ini nanti akan sama-sama ya berkolaborasi untuk bagaimana memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, kalau di komunitas belajar dalam sekolah tentunya semua PPK ya di dalam satu pendidikan. Kalau antar satuan pendidikan atau antar sekolah, tentu ini kelompok-kelompok ya atau komunitas-komunitas seperti Bapak Ibu ada di PAUD ya, itu kemudian ada di SD, ada kalau di situ ada K3 ya, KKG ya, kalau semuanya K3S. Kemudian situ ada MGMP ya, kemudian ada MKKS dan seterusnya. Ini menjadi wadah ya bagi untuk belajar kembali tentang kurikulum merdeka. Dan daring tadi yang sudah banyak disiapkan ya untuk para guru, kepala sekolah dan para pengawas. Kemudian penggerak komunitas. Nah ini memang sudah ada disiapkan itu para penggerak komunitas yang tentunya akan berperan aktif ya nanti di bagaimana menggerakkan ya komunitas ini untuk selalu mengajak para guru kita, para kepala sekolah kita untuk selalu merefleksi dan selalu berbagi di forum komunitas. Kemudian dukungan pusat. Nah ini dukungan pusat ini tentu yang tadi sudah sampaikan melalui PMM ya, adanya di situ. Semua sudah disiapkan di PMM, baik materi kurikulum, kemudian itu melalui panduan-panduan ya yang disiapkan oleh Pusmenjar itu, kemudian seri webinar dan satu panduan komunitas belajar. Oke, saya kira ini sudah sangat familiar bagi sekalian. Nah ini apa yang dilakukan di komunitas belajar secara umum? Nah ini artinya belajar bersama, kemudian materi-materi kurikulum ya, serta menggunakan pemahaman yang didapat oleh setiap anggota komunitas. Nah ini yang nantinya ya Bapak Ibu tentu yang sudah aktif ya sudah dilakukan ini di komunitas belajar. Nah ini yang nanti terkait dengan berbagi praktik baik dan mencari solusi bersama. Nah ini yang menjadi sangat penting. Nanti peran Bapak Ibu lah yang nanti akan diundang ya di komunitas belajar ini. Salah satunya ya untuk berbagi praktik baik ke rekan-rekan sekalian untuk membantu ya bagaimana pemahaman dan peningkatan kompetensi para guru kita. Oke, ini masih tadi. Ya,
Seperti apa komunitas belajar dalam sekolah? Nah ini komunitas belajar dalam sekolah atau KPS atau Professional Learning Community ya, adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin. Nah ini tujuan yang jelas dan terukur. Nah ini yang selalu kita gaung-gaungkan di sekolah ya. Atau bisa juga dalam bentuk seperti MGMP, tingkat satuan pendidikan, atau dulu yang sangat terkenal dengan ada dulu namanya lesson study, itu pun juga merupakan bagian dari komunitasnya. Belajar dari proses pembelajaran itu sangat penting untuk merefleksi ya, bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran di sekolah kita, dan terus mengevaluasi. Ini tentunya harus didukung oleh program-program yang baik ya. Kepala sekolah menyiapkan programnya, dibuatkan jadwal rutin, apakah ada jadwal mingguan, jadwal bulanan ya, untuk terus merefleksi, terus berbagi ya di dalam komunitas tingkat satuan pendidikan ini. Nah ini saya harap nanti Bapak sekalian setelah ini melihat di sekolahnya ya, apakah sudah aktif atau belum, bagaimana komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Nah ini tujuan komunitas belajar dalam sekolah tadi, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian membangun budaya belajar. Ini yang sangat penting, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Karena masih banyak ya guru-guru kita ini, terutama yang mungkin belum terbiasa dengan budaya belajarnya ya, masih belum ya memiliki kebiasaan untuk belajar. Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin, mungkin nanti apakah di tingkat sekolah satuan pendidikan itu ada jadwal untuk setiap mapel ya, misalnya apakah setiap hari Sabtu, maka itu nanti akan menjadi budaya ya untuk saling belajar bersama, untuk saling tukar-menukar pengalamannya, ada yang berbagi ya itu nanti. Nah sebenarnya dulu pernah ya ada yang saya sebut tadi lesson study, itu sangat baik sekali, memang budaya dari Jepang, bagaimana seorang guru itu sudah membuka dirinya ya untuk bisa bersama-sama belajar. Nanti misalnya dari 3 orang guru IPA di satu satuan pendidikan, mereka bertiga bersama-sama belajar, ada satu orang nanti menjadi guru model misalnya, yang lain mengamati, lalu nanti hasil pengamatan pada proses belajar itu didiskusikan. Nah, di mana masih lemahnya, kurangnya di mana, itu akan sangat bermanfaat nanti untuk melakukan refleksi ya, perbaikan proses pembelajaran ke depan. Tapi itu memang budaya orang Jepang yang belum menjadi budaya kita. Kita ini masih banyak malu kalau dilihat orang lain sedang mengajar. Nah itu yang masih belum tertanam di kita. Artinya bahkan mungkin ada yang mengajar masih menutup pintu ya, dan tidak mau dilihat orang lain gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian merefleksikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik kayak tadi ya. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan, kemudian menerapkan hasil belajarnya tadi, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Nah dengan adanya komunitas belajar ini nanti diharapkan tumbuh rasa percaya diri dari guru-guru kita ini semuanya, kepala sekolah ya, untuk pede ya menerapkan kurikulum merdeka ini, dan tidak ragu lagi ya, tidak gampang lagi. Oke. Komunitas belajar di dalam sekolah memastikan siklus yang berkelanjutan. Tadi ya ada siklusnya, ini nanti silakan diterapkan di sekolahnya. Sini nomor 1, mengumpulkan bukti tingkat pembelajaran peserta didik. Nah itu nanti hasil dari pembelajaran, hasil dari evaluasi Bapak sekalian, hasil analisis misalnya. Kemudian mengembangkan strategi dan ide untuk membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan dalam pembelajaran. Nah ini tadi berdiskusi ya, setelah merefleksi tadi mendapatkan. Nah ini sebenarnya bukan hal yang baru ya bagi seorang guru, itu seharusnya setiap habis satu lingkup materi atau habis satu pembahasan lah kalau dulu ya, merefleksi diri lah, atau setiap ini kalau dulu ada analisis ulangannya, nanti asesmen formatif itu menjadi sangat penting untuk bagaimana kita mengawal mengetahui pembelajaran di kelas kita, bagaimana perbaikan itu
untuk nantinya data-data itu akan kita gunakan di perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itu sebenarnya maka diwajibkan guru itu menulis PTK ya. PTK itu salah satunya refleksi dari situ ya. Dengan mengetahui itu maka terus melakukan perbaikan-perbaikan, maka bisa juga dengan membuat sebuah tulisan tindakan kelas. Nah, itu sebenarnya kaitannya ke sana, perbaikan proses pembelajaran. Kemudian mengimplementasikan strategi dan ide. Nah, itu tadi ya. Setelah mendapatkan idenya, bagaimana perbaikannya, kemudian menganalisis dampak perubahan untuk menemukan apa yang efektif dan apa yang tidak. Nah, tidak hanya di pembelajaran ya, tapi mungkin di yang lain-lainnya. Kemudian menerapkan pengetahuan baru dan siklus perbaikan berkelanjutan berikutnya. Artinya ada hal yang baru tersebut diterapkan dan terus seperti itu. Merefleksi diri, kemudian nanti mencari strategi, sampai nanti menemukan strategi baru dan implementasi terus ya siklusnya. Nanti terus berkembang ya, pembelajaran kita terus semakin baik, rasa percaya diri guru kita juga akan semakin baik. Nah, mengapa yang menjadi alternatif komunitas belajar khususnya dalam sekolah bukan BIMTEK atau pelatihan? Nah, ini yang menjadi evaluasi ya selama ini. Pertama, kalau BIMTEK atau pelatihan itu membutuhkan biaya yang besar ya, tentu ya. Kalau seperti kita di K13 kemarin itu, setiap satuan pendidikan itu dilatih selama 7 hari secara luring. Nah, itu memang biayanya luar biasa ya. Biaya-biaya harus dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Waktu yang belum tentu sesuai antara penyelenggara dan peserta. Ya, ini kadang-kadang penyelenggara mengatur jadwal pada jadwal tertentu, tapi penyelenggara peserta mungkin belum tentu bisa maksimal mengikuti di jadwal tersebut. Kemudian materi yang seragam. Nah, ya semua itu padahal di tiap PTK memiliki kebutuhan yang beragam. Nah, itu kelemahan dari BIMTEK atau pelatihannya. Beberapa BIMTEK atau pelatihan jarang didesain secara menyeluruh yang menjawab kebutuhan PTK. Artinya kadang-kadang tidak melalui training need assessment. Nah, kadang-kadang tidak dilakukan training need assessment dulu, langsung diberikan pelatihan. Adanya selisih yang besar antara guru yang diberi BIMTEK atau pelatihan dan yang tidak, karena terbentuknya perwakilan ya. Nah, di sini memang kalau BIMTEK kan tidak semua guru ya bisa di BIMTEK tempoh itu seperti di K13, tapi perwakilan. Nah itu. Nah, dengan perwakilan itu tidak semua guru yang mewakili itu bisa mengimbaskan kepada rekan-rekannya di satuan pendidikan. Nah itu. Nah, ini artinya dengan melalui komunitas belajar inilah yang nantinya diharapkan betul-betul bisa ya memanfaatkan ya komunitas untuk sama-sama belajar dan telah didukung juga oleh sumber belajar yang lain ya seperti PMM maupun para narasumber berbagi praktik baik. Oke, nah sekarang mengenai PMM ya. PMM saya kira tidak perlu terlalu banyak kita diskusikan karena saya yakin Bapak Ibu sudah maksimal sekali ya memanfaatkan PMM di sini, bahkan menjadi syarat harus menyelesaikan 2 topik minimal untuk bisa mendaftar sebagai calon narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini hanya kita review saja ya. Di PMM itu ya platform mereka mengajar membantu guru dan kepala satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum jalur mandiri. Nah, ini nanti ada pelatihan mandiri, kemudian ada video inspirasi, ada perangkat ajar ya kalau untuk di mengajarnya ya, asesmen murid dan seterusnya. Saya kira ini sudah familiar sekali Bapak Ibu dengan menu-menu di PMM ini. Nah, mengapa harus melalui platform? Nah, itu mengapa ya? Kenapa ini perlu sekali melalui platform digital ya? Pertama, setiap guru di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan. Nah, artinya dengan ada platform ini tidak ada perwakilan seperti kita di Diklat ya. Kalau kita di pelatihan itu hanya perwakilan saja yang mendapatkan informasi. Kalau di sini dia semuanya bisa mengakses. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena disiapkan banyak konten-konten, materi-materi, maka kita sudah bisa memilih kita belajarkan. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berjejaring, berbagi, ada yang berbagi, mungkin nanti melalui PMM itu ada yang memanfaatkan dan seterusnya. Oke.
Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia memiliki kesempatan memperoleh dokumen terbaru. Nah, pun dokumen terbaru diupload di sana, maka semua bisa mengaksesnya. Setiap guru Indonesia dapat mengakses ya, dapat beragam perangkat ajar yang disiapkan atau dikirimkan oleh rekan-rekan kita yang berbagi di PMM. Nah, ini lengkap sekali, artinya banyak sekali yang bisa kita tanya dapatkan oleh mereka saat pelatihan melalui narasumber saja, artinya beragam ya. Setiap guru di seluruh Indonesia saling berbagi praktik baik. Nah, ini yang sangat penting juga ya, dan saling menginspirasi. Oke. Nah, ini platform mereka mengajar digunakan melalui aplikasi di Gawai atau melalui laman situs ya, atau melalui web. Nah, ini ada dua alamatnya, saya yakin sudah familiar semua. Kemudian seri webinar ini ya, seri webinar yang ketiga ya, seri webinar. Nah, ini di PMM pun sudah disiapkan banyak jadwal-jadwal seri webinar yang bisa diikuti. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi kita selaku guru untuk memperkuat pengetahuan kita tentang implementasi kurikulum merdeka. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Tentu kita lihat jadwal-jadwalnya, kemudian di webnya kementerian itu sudah banyak disiapkan ya webinar-webinar untuk selalu bisa kita ikuti. Dan ini biasanya direkam ya, ada di YouTube-nya dan bisa kita tonton berulang-ulang itu. Oke, ini beberapa ya seri webinar kemudian di PMM ya. Kemudian keempat, narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini peran Bapak Ibu sekalian nanti di sini. Siapa saja yang bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik? Seperti apa yang disebut praktik baik? Nah, ini tentu tidak semua orang ya bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik. Oke ya. Sekarang Bapak Ibu sudah posisinya sebagai calon, artinya Bapak Ibu sudah terpilih sebagai calon. Di sini dikatakan yang berhak ya atau bisa menjadi narasumber itu adalah guru ya, guru yang telah memiliki praktek baik terkait implementasi kurikulum merdeka atau kepala sekolah yang telah memiliki praktek baik. Nah, kenapa begitu? Karena namanya praktik baik itu kan sudah dilakukan langsung, sudah dialami ya, sudah diterapkan. Kalau kita sendiri belum menerapkan, gimana mau membelajarkan ke orang lain? Nah, itu memang betul-betul praktik baik itu sudah dilakukan. Kalau dia sebagai fasilitator misalnya, atau sebagai pengawas, atau sebagai widya suara, atau seperti saya sebagai PT, kami tidak menerapkan langsung di sekolah, di lapangan. Artinya kami memahami konsep itu dan membagikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menerapkan Bapak Ibu sekalian tentu memiliki pengalaman yang langsung itu akan lebih lebih bermakna ya. Nah, dalam bercerita nanti dalam menyampaikan ke rekan-rekan itu. Maka dikatakan tadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, memiliki cara baru yang inovatif. Mungkin mengapa harus dibagikan kepada rekan-rekan yang lain? Nah, ini beberapa hal ya, misalnya memiliki cara baru yang inovatif. Nah, ini namun masih sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, karena dia itu inovatif, caranya itu tidak biasa, mungkin ini menarik ya untuk dipelajari, dibagikan ke orang lain. Kemudian terdapat perubahan atau perbedaan yang mendasar. Nah, ini sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa, outstanding result, artinya luar biasa itu ya. Tapi bukan berarti yang biasa-biasa saja tidak boleh dibagikan ya. Artinya itu kalau dia itu luar biasa akan menjadi lebih menarik. Dapat menjadi model atau contoh ya, seri memberi inspirasi itu ya, artinya memberikan contoh bagi orang lain atau sekolah lain. Kemudian strategi dan cara yang digunakan bersifat efektif dan efisien. Nah, mungkin dia biasa saja, tapi sangat efektif dan efisien. Nah, itu juga bisa menjadi modal ya. Nah, itu ya. Apakah narasumber berbagi praktik bisa berasal dari sekolah non PSP atau SMKPK? Nah, tentu saja ya, ini yang menerapkan kurikulum merdeka itu bukan hanya di sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu memang awalnya menjadi piloting ya, menerapkan kurikulum merdeka, tapi di sekolah mandiri pun bisa ya, apalagi sudah mandiri kategori misalnya berubah atau berbagi ya. Sekolah mandiri belajar pun sudah boleh, karena walaupun belajar dia sudah menerapkan sebagian kecil dari
prinsip-prinsip kurikulum ya, kurikulum merdeka. Apakah narasumber berbagi praktik baik harus memahami seluruh substansi kurikulum merdeka? Nah, ini jawabannya. Ya, tidak ya. Karena narasumber berbagi baik hanya diberikan tanggung jawab untuk berbagi terkait praktik baik yang telah dilakukan di satuan pendidikan. Nah, itu artinya tidak semua ya. Oke. Nah, ini tadi yang kelima itu helpdesk ya. Helpdesk ini nanti ini terakhir ya, itu usaha terakhir. Kalau semua sudah dilakukan tapi masih belum paham juga, silakan menghubungi helpdesk-nya ini atau nah di sini siap-siapkan ya, ada helpdesk terpadu, layanan pengaduan terpadu untuk PSP, boleh IKM dan perencanaan berbasis data ya. Nah ini dia berbasis WhatsApp, terpusat pada satu nomor HP. Nah ini nanti bisa dimanfaatkan ya, kalau hal-hal yang mungkin sudah kita coba cari di mana-mana ternyata belum ada jawabannya juga, silakan menghubungi helpdesk ya, baik program sekolah penggerak, kemudian IKM maupun perencanaan berbasis data. Dan ini ada level-levelnya tadi ya, level 0, level 1, dan level 2. Nah ini level 0 itu ya penanya ya, Pemda, pengawas, pendidik, kepala sekolah, guru, dan seterusnya ya. Kemudian level 1, tim helpdesk-nya itu akan menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan informasi umum yang ada di ya di webnya sekolah penggerak itu ada ya, sudah bisa kita memanfaatkan ya untuk bertanya di situ ataupun mencari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ya, pertanyaan umum yang bisa kita lihat dan sudah ada jawabannya gitu di FAQ-nya itu. Kemudian tim teknis ini dari pusat ya, Ditjen PDM, Ditjen SMK, dan Ditjen GTK ya, BSKAP, Pusdatin. Nah itu semuanya ada di situ untuk menjawab pertanyaan masalah mengenai teknis spesifik yang tidak bisa dijawab oleh tim helpdesk sebelumnya ya, atau belum ada di FAQ ya, belum ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di web itu. Oke, kemudian alur proses layanan bantuan helpdesk tadi, ini ya, mulai mencari informasi, kemudian kalau tidak ada, misalnya tidak didapatkan di situ, bisa mengirim pesan pertanyaan, atau kalau dia sudah ada, ini selesai ya, sudah ditemukan. Nah, kalau dia tidak ketemu apa yang dicarinya itu, baru nanti di situ ada tempat untuk mengirimkan pertanyaan. Terus dan seterusnya ya, dilanjutkan ke pertanyaan, dilanjutkan ke yang level 1, kemudian nanti akan masuk ya ke FAQ-nya, kemudian dikategorikan lagi dan seterusnya ya, sampai nanti ke di tim teknis ya, kan terus memperbaharui di FAQ-nya ya. Oke, ini formatnya saja ya, pertanyaan untuk layanan bantuan mungkin nanti ada di sana ya, kalau nanti dibuka di WA-nya. Kemudian mitra pembangunan. Nah, mitra pembangunan ini bagaimana kita melibatkan ya, kementerian yaitu mengajak, mendorong dari pihak ketiga ya, yang untuk terus juga membantu mengawal pelaksanaan IKM ini. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah terlibat ya di bagaimana berperan sebagai mitra pembangunan. Memang belum begitu maksimal ya sepertinya ya, peran mereka ini belum begitu dimaksimalkan sehingga masih belum begitu kelihatan ya gaungnya itu. Kemudian sebenarnya mekanisme kerjasama akan asimetris tergantung kebutuhan mandiri dan berkala ya. Nanti bagaimana peran kerjasama antara nanti dinas pendidikan, kemudian dari UPT dan bersama para dari tim untuk mitra pembangunan ini nanti apa yang mereka bisa sumbangkan ya. Asimetris artinya ini implementasi guru mereka yang didampingi oleh mitra pembangunan tidak harus seragam ya, silakan nanti mana sesuai dengan ruang lingkup implementasi disesuaikan dengan kapasitas mitra dan pilihan satuan pendidikan. Nah, itu nanti mereka yang akan menentukan tergantung kebutuhan, formalitas kerjasama tergantung kebutuhan dari mitra pembangunan.
ada yang memberikan apa namanya webinar ya, kemudian bekerjasama dengan lembaga-lembaga Kemdikbud, kemudian pendanaan mandiri ya, implementasi pendampingan dilakukan dengan pendanaan mandiri oleh mitra pembangunan ataupun ada pertemuan berkala melalui komunitas rutin yang terus dilakukan ya. Kerjasama dengan mitra pembangunan bersifat dinamis dan membuka peluang untuk mitra pembangunan atau daerah yang ingin bekerja sama. Nah ini terus ya, ini digalakkan ya oleh kementerian ini melalui UPT kita ya, BPMP atau BPMP. Nah ini nanti ranahnya BPMP yang akan terus mengawal bagaimana kerjasama dengan mitra pembangunan ini. Di Sumsel ini sudah mulai ada, tapi memang belum begitu terlihat ya. Nah ini sekilas tentang komunitas belajar ya, ini pencapaian intervensi atau isu prevensi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan mulai memiliki komunitas belajar. Nah ini sebagian besar ya. Kalau di sekolah penggerak itu sudah memiliki, dan juga di sekolah mandiri juga sudah banyak ya memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan topik diskusi yang berhubungan dengan pembelajaran. Namun, evaluasinya ya, namun belum memiliki jadwal rutin. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita ya, belum terprogram dan belum menjadi jadwal rutin, sehingga kegiatan hanya dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan atau temporary. Jadi belum menjadi kebiasaan, belum menjadi jadwal rutin yang memang diperlukan ya untuk saling berinteraksi, saling berbagi dan saling merefleksi ya. Kemudian hampir seluruh kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi kegiatan diskusi dan berbagi di sekolah. Namun dukungan tersebut umumnya bersifat himbauan. Nah ini yang masih harus kita tingkatkan ya. Jangan hanya menghimbau saja, tapi betul-betul dikawal, dibuatkan program kerjanya, dibuatkan jadwal rutinnya, dan dipantau ya, di pelaksanaannya itu terus dipantau sehingga menjadi program rutin ya. Oke ya ini. Nah untuk pengamatan PMM sementara ini evaluasinya terdapat peningkatan persentase pemanfaatan PMM oleh guru ya, betul ya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan di banyak daerah yang memberi perhatian khusus dalam pemanfaatan PMM. Namun ada potensi penggunaan PMM hanya terkait adoption rate itu ya, hanya mengejar persentase saja gitu ya. Kemudian alasan belum menggunakan PMM, kendala infrastruktur, perangkat dan jaringan internet, serta belum terbiasanya belajar secara mandiri melalui aplikasi daring. Nah ini yang menjadi tantangan juga ya, apalagi ya daerah-daerah yang sinyalnya masih belum bagus ya, itu menjadi alasan kita ya, alasan untuk tidak memanfaatkan PMM itu. Kemudian pemanfaatan seri webinar. Nah ini juga sudah banyak sekali seri webinar disiapkan, bagian guru telah mengikuti ya, ada terdata 72,05%, namun persentasenya lebih rendah dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang memang yang sudah banyak ya. Kemudian alasan tidak mengikuti seri webinar, kendala infrastruktur biasa ya, alasan sinyal ya, kemudian tidak mendapat informasi, dan terdapat kecenderungan Kepsek dan guru akan menonton apabila ada arahan dan supervisi dari pengawas dan dinas. Nah ini yang masih menjadi belum tumbuh ya kesadaran betul dari kita mau mencari ilmu tersebut, pengetahuan tersebut untuk diri sendiri, bukan karena arahan ya, bukan karena himbauan dari atasan ya. Beberapa guru dan Kepsek ternyata menonton seri webinar yang bukan diselenggarakan oleh Kemdikbud, tetapi komunitas atau lembaga lain. Nah itu. Nah, artinya ini memang sesuai yang disiapkan ya. Kemudian narasumber berbagi praktik baik, di mana ini nanti evaluasinya ya, atau isu ya. Sebagian kepala sekolah dan guru belum mengetahui jika Kemdikbudristek menyediakan daftar narasumber berbagi praktik baik. Sebagai Kepsek dan guru mengetahui NSPBB telah memanfaatkan untuk kegiatan sekolah, baru sebagian ya. Artinya ini memang karena tidak membuka PMM tadi, dia tidak tahu ya kalau di PMM itu sudah tersedia banyak narasumber yang bisa diundang untuk berbagi praktik baik atau daring maupun luring gitu ya. Dari hasil studi kualitatif terungkap kebanyakan sekolah mengoptimalkan sumber daya yang
dimiliki sekolah ya, misalnya guru penggerak dan pengajar praktik, atau memanfaatkan relasi pribadi dengan sekolah penggerak untuk belajar, dan tidak memanfaatkan langsung data narasumber berbagi praktik baik. Nah ini tadi, karena mungkin ketidaktahuan tadi ya, lebih banyak secara pribadi mungkin kenal ada teman saya guru penggerak misalnya, atau ada teman saya ini yang di mana itu yang memiliki kemampuan itu, artinya tidak begitu memanfaatkan narasumber berbagi praktik baik. Nah ini mungkin yang masih menjadi PR kita ya. Artinya nanti sosialisasi kita tentang NSBPB ini masih perlu kita tingkatkan supaya nanti sekolah-sekolah tahu ternyata kalau mau nyari narasumber di situ misalnya. Kemudian mitra pembangunan, sebagian besar sekolah belum mendapatkan pendampingan. Nah ini memang belum maksimal ya dari mitra pembangunan ini, dan sebagian dari mereka tidak tahu mengenai mitra pembangunan itu. Okay. Kemudian helpdesk, sebagian Kepsek dan guru belum mengetahui bahwa Kemendikbudristek menyediakan pusat layanan bantuan helpdesk kurikulum merdeka. Nah ini yang perlu juga kita galakkan ya. Oke. Kemudian ini mungkin hasil intervensi ya, pencapaian intervensi atau isu ya dari 6 strategi tadi. Oke Bapak sekalian, saya kira untuk kebijakan ini sudah cukup ya kita sampaikan. Nah ini memang dari ke-6 hal ini masih banyak ya PR kita. Tentunya yang